Bismillah, unboxing lagi. Kali ini seri C85 yang 5G ya. Kalau kemarin udah saya review yang C85 biasa dan sudah dites, direbus juga masih kuat ya. Nah, ini versi 5G-nya bedanya adalah dia pakai prosesor 5G tentu saja. Yang mana adalah kalau ngelihat dari hasil googling sih Dimensity 6300 ya. Termasuk kalau kamu googling atau tanya ke Gemini, kamu bakal dapat harganya juga. Karena ini bakal dirilis dalam dua varian ya. Storage 128 dan 256 GB. Di harga di mana saat ini harga memori menentukan beberapa harga smartphone buat jadi naik. Kalau menurut saya, kalau harganya sesuai dengan hasil googling, masih oke. Baik yang 128 maupun yang 256 GB. Ini yang akan kita unbox warna ungu. Storage-nya 256 GB, warnanya parrot purple ya. Jadi warna ungu, parrot itu burung kakatua ya. Bukan beo, bukan. Ya antara itulah, pokoknya katanya burung-burung eksotis temanya itu ya. Yuk kita percepat aja. Karena kalau di cover box-nya udah jelas ada 5G, ada Next AI-nya Realme, dan juga ada sertifikasi atau rating IP69 Pro. Mau tahu apa rating ini? Kamu boleh cek di video review Realme C85 yang versi 4G yang udah saya bikin ya. Yang jelas, jangan lupain kameranya. Karena yang versi 4G kemarin ternyata kameranya bagus juga. Tonnya, detailnya pas saya ajak cafe hopping ya. Ditonton video reviewnya boleh. Spek lainnya ada NFC, kemudian baterainya besar sama ya, 7000 mAh. Ini standar besar zaman sekarang. Dengan fast charging 45 watt, layarnya 144 Hz, ultra bright karena punya kecerahan maksimal 1200 nits. Dan kameranya nih, pakai sensor Sony ya, 50 megapiksel AI kamera. Oke, di sini nggak disebutin masih prosesornya pakai apa, tapi saya akan munculkan di tulisan di kiri layar setelah saya konfirmasi ya jenis prosesor yang dipakai karena bocorannya dari Google itu adalah Dimensity 6300. Yuk kita isi di dalam box penjualannya. Kita cek isi di dalam box penjualannya ada apa saja Realme C85 yang versi 5G ini. Oke, seperti biasa ada sebuah partisi bertuliskan Make It Real. Di sini ada SIM tray ejectornya dan dapat softcase bening. Buningnya rada buram kayaknya ya, kayak yang kemarin ya. Dengan tekstur seperti koper atau luggage ya. Oh, ini pakai fingerprint scanner di tombol power tetap karena bolong. Si casingnya dengan pinggiran yang dibikin lebih buram seperti ini. Oke. Lalu ada petunjuk penggunaan, modelnya ada RMX 5253. Di sini ada form garansi dan daftar service centernya juga. Lalu kita akan cek lagi, oh yes, ini dia smartphone-nya. Dan di bawahnya ada kabel Type-C to Type-A, atau Type-A to Type-C dengan aksen warna putih di plug-nya. Serta charger SuperVOOC yang 45 watt ya. Penampakan sisi belakangnya warna parrot purple ini seperti ini. Cantik ya. Dengan tekstur, ini nggak ada tekstur. Ini hanya pattern atau pola. Seperti bulu, tapi kalau dipegang ini rata, mulus, matte, dan tidak licin. Dengan frame kamera, ada satu kamera, ada 3 bulatan, tapi kameranya kemungkinan satu, yang utama 50 megapiksel, kedua mungkin buat depth atau makro saja, yang ketiga mudah-mudahan infrared blaster ya, mudah-mudahan. Ada LED flash berbentuk cincin satu, dan ada LED flash dual tone buat video. Kalau ini kan buat notif dan buat lain-lain ya fungsinya. Kalau yang ini kan buat fotografi. Oke, di sisi atas masih ada mikrofon kedua buat noise cancelling. Di sisi kiri kosong melompong. Ketebalannya ini berapa? Alat saya buat mengukur ketebalan rusak. Tapi kalau ngikutin Realme C85 yang 4G sih nggak nyampe 8 mm ya. Sedikit di bawah 8 mm. Dengan baterai 7000 mAh sih mantap pisan ya. Kemudian di sini ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Teng teng teng. Yes, katanya banyak user membutuhkan slot micro SD sekarang di mana harga memori mahal ya. Jadi mereka berpikir untuk beli micro SD buat ekspansi memori. Dan ini masih ada slot micro SD di slot SIM kedua hybrid ya.
dual SIM hybrid, jadi antara pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Oke, kita akan nyalakan. Yang jelas sisi depannya ini sudah pakai anti gores bawaan, terpasang dengan rapi dan pakai punch hole ya layarnya. Kalau refresh rate-nya 144 Hz tadi udah ada, tapi nggak disebutin panelnya apa. Kemungkinan IPS karena fingerprint scanner-nya ada di tombol power. Oh iya, saya belum bahas sisi kanannya tadi ya, ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint scanner dan di sini ada volume rocker-nya. Desainnya kotak lurus masih seperti ini dengan frame kamera yang juga mulai identik dengan Realme seperti itu ya. A few moments later. Sudah selesai saya setup, ini dia penampakan back covernya. Kita akan segera melihat layarnya dengan membuka kunci layarnya dengan jempol saya ya. Oke, lumayan cepat, instan si fingerprint scannernya. Ini dia layarnya, bezelnya silahkan disimak. Kiri kanan tipis, atas sedikit lebih tebal, bawah lebih tebal lagi, tapi nggak lebay lah ya. Nggak kayak handphone sejutaan, si ketebalan bezel di bawah layarnya. Yuk kita segera masuk ke home screen untuk lihat wallpapernya. Pertama, kuning agak merah ke orange kayak gini ya. Ini kita langsung masuk ke about phone-nya. Sepertinya sih masih pakai Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Di sini about device ya. Betul nggak? Betul nggak? Versionnya yang saya cek duluan. Android 15 dengan security update 1 Oktober 2025. Saya belum connect WiFi buat ngecek software update. Kita lihat dulu as it is ya. Out of the box kayak gimana. Storage-nya terpakai 27,7 GB. Berarti free-nya 228,3 GB ya. Kemudian betul dia pakai MediaTek Dimensity 6300 dapur pacunya. Kemudian RAM-nya 8 GB dengan tambahan RAM expansion hingga 16 GB. Gede banget ya virtual RAM-nya. Kalau saya bisa dimatiin karena RAM 8 GB sudah sangat cukup buat saya. Kamera belakangnya 50 MP, depannya 8 MP. Ada performance booster Trinity Engine. Layarnya besar, ternyata 6,8 inci ya. Biasanya 6,78 atau 6,79, mungkin dibulatkan jadi 6,8. Kemudian apalagi baterainya 7000 mAh sudah, dan ya sudah ya. Tinggal layar, bener nggak? 144 Hz sudah ada dari awal. Oke, betul ya, high 144 Hz. Karena ada beberapa brand yang bisa 144 tapi di settingannya cuma mentok 120. Entah harus update software dulu apa gimana. Yang ini enggak, udah langsung. Kemudian ada Flux Temps art project-nya dari grupnya BBK ya. Nih ada pengaturan pulse light LED-nya juga all day. Oke, ini udah saya nyalain always on all day dan seperti itu ya kalau mode breathing. Ini yang warna merah harus saya lindungi biar kelihatan merahnya karena memang di sini terang banget. Jadi kadang si LED-nya nggak kelihatan warnanya kalau di kondisi yang terik ya. Lalu kita kembali ke menu-menu lainnya. Paling saya mau cek untuk kameranya. Ini pakai Sony 50 MP. Saya belum tahu sensornya Sony apa. Mungkin Sony yang IMX kepala 7 atau kepala 8 kali ya. Yang banyak digunakan di smartphone mid-range, lower mid-range hari ini. Kita cek juga filter yang ada. Oh, ini khusus Realme sih. Ada film C200, film S100, Mountain, Island, City, Fresh. Tapi Emerald ada juga nih. Ini salah satu filter favorit saya selain Serenity. Cuma Serenity nggak ada di Realme. Kemudian bisa zoom 2 kali in sensor zoom karena sensornya kan 50 MP. Untuk video bisa rekam hingga resolusi Full HD Plus saja. Sepertinya depan belakang sama ya, Full HD Plus, tidak ada mode stabilisasi. Nanti di video review ya, ngecek hasil lengkapnya. Yang jelas mode kameranya ada night mode, street, video, foto, portrait, dan kalau mode ini ada mode pro, high res, panorama, movie, slow motion, time lapse, dual view video, underwater, scanner, dan tilt shift. Ya, ada underwater video atau underwater kamera yang bisa kamu gunakan buat ambil foto dan rekam video di dalam air. Nanti kalau sudah selesai kamu tekan dan tahan tombol powernya 3 detik. Oke, habis. Nah ini dia, removing water ya. Dia mengeluarkan suara biar mungkin ada air yang tersisa di speaker grill dan di earpiece-nya bisa pada keluar. Tinggal mode pro-nya yang pengen saya cek buat foto aja, tapi bisa RAW dan kamera belakang aja ya.
Dengan ISO dari 100 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Exposure compensation-nya tidak ada, tapi bisa fokus manual dan bisa atur white balance juga ya. Buat kamu yang lebih percaya kehandalan atau skill kamu pas ngambil foto dibandingkan otomasi atau AI-nya kamera smartphone, bagus nih ada mode Pro-nya ya. Oke, ini dia Realme C85 5G. Sudah 5G dengan MediaTek Dimensity 6300. Kelebihannya tentu saja di waterproof ratingnya yang tinggi banget. Salah satu yang pertama di Indonesia yang dapat rating IP69 Pro. Apa aja artinya rating waterproof ini? Kamu bisa cek di video review Realme C85 yang 4G yang sudah saya buat. Bisa cek di card di kanan atas video ya. Atau di card di akhir video nanti saya munculkan juga deh. Salah satu kelebihan lainnya adalah baterainya yang sudah 7000 mAh dengan dapat capable charger 45 watt. Dalam packagingnya sudah lengkap, ada anti gores sudah terpasang, dapat soft case juga. Layarnya terang 1200 nits buat outdoor oke. Kemudian juga sudah 144 Hz refresh rate-nya. Panelnya IPS ya, karena si fingerprint scanner-nya masih di tombol power kayak gini, nggak in display. Kalau kamu tertarik dengan produknya, cek aja daftar produk dari YouTube Shopping di bawah video ini, bisa kamu cek. Sekali lagi, hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.